Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ahibati fillah, hadirin sekalian dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya dan tidak henti-hentinya memberikan taufik agar kita semakin dekat dan semakin cinta kepada ilmu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sering kita dengar sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Kalimat yang singkat, namun kata para ulama termasuk jawami'ul kalim. Termasuk kalimat Rasulullah SAW yang mengandung makna yang dalam. Kalimat yang sering dianggap atau dijadikan kalimat yang berlalu begitu saja. Sehingga kita tidak pernah menilai diri kita dengan standar ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu merasa baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada tanda kebaikan di dalam diri kita. Dan salah satunya, Rasul dengan jelas menyatakan bahwasanya ketika seseorang difahamkan tentang ilmu agama atau urusan agamanya, maka Allah sedang menunjukkan bahwasanya hamba tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita temukan bagaimana para sahabat Rasul diikuti dengan generasi berikutnya, mereka betul-betul mencari dan mengusahakan agar mereka termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah, jamaah rahmatillah Allah, seorang imam, seorang ulama yang dijadikan rujukan baik di zamannya atau di zaman setelahnya sampai zaman kita ini, yang dilahirkan dari kedua orang tua yang saleh dan salehah. Ayahnya adalah orang yang jujur, ibunya adalah anak seorang ulama yang dididik dengan ilmu, dididik dengan kesolehan, yang menghasilkan anak yang saleh, yang dibanggakan oleh umat ini bukan saja oleh kedua orang tuanya. Dan semua itu karena ilmu yang diperjuangkan oleh kedua orang tuanya semenjak Abdullah masih kecil. Ahibati fillah azanillahu wa yakum. Dan umat-umat sebelumnya, di antara simah kata para ulama, simah itu sifat, ciri mereka terhadap ilmu syar'i adalah mereka memiliki ta'zim. Oleh karenanya, Syekh Saleh bin Muhammad Al-Utsaimin, beliau ingin ikut memberikan kontribusi kepada umat ini, khususnya kepada para tulabul ilm, para penuntut ilmu di akhir zaman, di zaman yang sangat berat ini.
Beliau ingin mengingatkan kita semuanya tentang pentingnya ta'zim al-ilm, tentang pentingnya mengagungkan ilmu. Dan yang kita bahas atau beliau yang kita bahas insya Allah di dalam beberapa pertemuan adalah Khulasatu Ta'zimil Ilm. Buku yang diringkas oleh beliau dari buku asalnya. Karya beliau juga yang berjudul Ta'zimul Ilm. Adapun yang akan kita bahas adalah khulasahnya, ringkasannya. Dengan harapan kata beliau, kitab ini jamaah rahmatillah Allah uiddat biltiqatihi limaqsadil hifdzi. Kata beliau, saya mengumpulkan ringkasan atau kata-kata yang mudah untuk dihafalkan oleh para penuntut ilmu agar tidak terlalu sulit. Karena buku aslinya jauh lebih panjang. Dan beliau mengatakan liyakuna fi nufusit talabah syamsan nahar, agar di dalam diri para penuntut ilmu ada matahari siang. Maksudnya ada cahaya yang menyinari jalan mereka untuk menuntut ilmu. Karena seseorang yang ingin mendapatkan ilmu tanpa menghafal, kata para ulama, ya, maka mereka menghabiskan waktu mereka fi talabil muhal. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk perkara yang mustahil. Ilmu harus diingat. Ilmu harus dihafal. Terkhusus ilmu yang paling tinggi dan yang paling utama sebagaimana disebutkan oleh para ulama itu Al-Qur'an. Ini adalah sumber ilmu karena langsung merupakan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang setelahnya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, baru perkataan orang lain. Baru perkataan makhluk. Dimulai dari kalangan para sahabat dan seterusnya. Ini yang sering juga kita lalaikan jamaah rahmatillah Allah. Kita ingin ilmu, kita datang ke majelis ilmu, kita menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu. Saya tahu beberapa orang yang bisa melakukan atau yang ikut serta dalam majelis ilmu 3-4 kali dalam satu hari. Tapi lantas dia tidak menghafal. Lantas dia kemudian ketika menuntut ilmu tidak memiliki pengagungan sama sekali terhadap ilmu. Bisa tidur, bisa membalas pesan WA, bahkan bisa menonton rekaman ceramah ustadz yang lainnya. Dan saya pernah menyaksikan itu. Ini luar biasa, jam. Orang yang menyampaikan ilmu tidak butuh pengagungan. Tapi apa yang disampaikan wajib untuk diagungkan. Maka beliau, yakni penulis Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam muqaddimahnya, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengucapkan amma ba'du, beliau mengingatkan kita langsung. Fa inna, kata beliau, hadzal abdi minal ilmi mauquf. Fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala hadzi, syukran, ala hadzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Sesungguhnya kadar, ya, yang akan didapatkan seorang hamba, ya, terhadap perkara ilmu, artinya dia akan mendapatkan kadar ilmu. Mauquf itu terletak pada hadzi ta'zimihi, hadzi qalbihi min ta'zimihi. Itu terletak pada kadar pengagungan dirinya terhadap ilmu. Maka sebesar itu pula ilmu akan didapatkan oleh dirinya. Jika dia melalaikan, bahkan sampai menghinakan ilmu yang datangnya dari Allah, yang datangnya dari Rasulullah SAW, maka dia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Ini pengingat yang sangat kuat dari Syekh. Dan inilah yang disampaikan oleh para pendahulu kita. Ya. Famanim tala'a qalbahu bita'zimil ilm. Barang siapa yang memenuhi hatinya dengan pengagungan terhadap ilmu, wa ijlalihi, dan penghormatan terhadap ilmu. Penghormatan itu terlihat dengan jelas di dalam adab, di dalam adab. Ketika seseorang mendengarkan ilmu, baik di majelis atau di luar majelis seperti sekarang, ketika kita banyak melakukan kajian secara online, maka meskipun yang berada di rumah yang mendengarkan ilmu tidak terlihat oleh orang yang menyampaikan ilmu.
Maka yang perlu diingat adalah kewajiban mengagungkan ilmu tetap ada. Bagaimana bisa seseorang yang mendengar kalamullah kemudian dia memalingkan hati pendengarannya dari mendengarkan kalamullah. Kemudian menukarnya dengan perkataan yang sangat remeh dan tidak ada nilainya. Obrolan-obrolan yang tidak ada gunanya ketika kalamullah firman Allah dikumandangkan. Atau hadis Rasulullah SAW ketika disampaikan. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ketika beliau sedang sakit keras dan dibacakan hadis Rasulullah SAW di sisi beliau. Maka kata para ulama, fastaiqadha Malik. Maka Malik bangun dari tidurnya atau dari pembaringannya, duduk, thumma hayya'a nafsah, kemudian mempersiapkan dirinya, thumma istama'a ila qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu beliau mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan ta'zim. Maka kita bisa melihat bagaimana Al-Imam Malik ibnu Anas rahimahullah. Imam Malik itu tinggal di mana? Tinggal di mana Imam Malik? Bukan di Kufah. Bukan. Mekah, terus di Madinah. Beliau disebut dengan atau memiliki julukan Imam Daril Hijrah. Beliau adalah Imam Darul Hijrah. Tempat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan atau sesuai dengan pengagungan beliau terhadap ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keagungan kepada dirinya. Ya. Syekh Saleh mengatakan, melanjutkan perkataannya, saluha an yakuna mahallan lahu. Jika hati mengagungkan ilmu, kata Syekh, memiliki pengagungan terhadap ilmu, maka hati menjadi tempat yang pantas. Hati menjadi tempat yang pantas. Untuk apa? Untuk menerima dan menyimpan ilmu. Kemudian kata beliau, biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalb. Dan sekadar sebanding dengan lemahnya atau kurangnya pengagungan terhadap ilmu di dalam hati, yanqusu hadzul abdi minhu, maka kadar ilmu pun akan berkurang. Maka kita temukan sebagian saudara kita jamaah rahmatillah Allah mungkin jauh lebih banyak mendengarkan, menghadiri majelis ilmu daripada kita. Ya, tapi ternyata tidak ada apa-apanya. Tidak ada ilmu yang bisa kemudian disampaikan dan disebarkan dari dirinya. Ini isyarah kata para ulama. Isyarah tidak bermanfaatnya ilmu bagi orang tersebut. Kemudian selama dia menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu, dia tidak pernah mempersiapkan hatinya untuk menerima apa yang diturunkan oleh Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Meskipun penampilannya meyakinkan. Betul jemaah? Meyakinkan. Sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memperhatikan penampilan kita. Bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, al-'abdu yasiru ila rabbih bi qalbihi laisa bi badanihi. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu menuju Allah itu bukan dengan badannya tapi dengan hatinya. Dengan hatinya. Yang dilihat oleh Allah apa? Hati. Betul tidak jemaah? Tapi kemudian mungkin ada yang mengatakan, kalau begitu Ustaz, penampilan urakan asal-asalan boleh-boleh saja. Boleh enggak jemaah? Dan yang dilihat bukan penampilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Nanti kita akan melewati hadis tersebut dalam pembahasan kita. Nah, gimana jemaah? Maka jawabannya apa? Ketika hati seseorang itu benar, berada dalam keadaan yang baik, maka dia akan mempengaruhi apa? Seluruh apa? Anggota tubuhnya. Termasuk perkara-perkara seperti penampilan. Karena orang yang hatinya baik dan benar, memiliki ilmu, dia tidak akan pernah menyelisihi siapa? Rasulullah SAW di dalam apa? Bahkan dalam penampilan. Karena Rasul telah menetapkan aturannya.
Rasulullah SAW telah menerapkan sunnahnya. Boleh menyerupai wanita di dalam penampilan? Boleh menyerupai laki-laki bagi wanita? Boleh kemudian menggunakan atribut orang kafir? Gak boleh. Tapi itu hanya bisa diterima oleh siapa? Oleh orang yang hatinya baik. Dan benarlah sabda Rasulullah SAW. Ya, inna fil jasadi mudghatan, dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Di dalam hati, di dalam dada itu, di dalam tubuh itu ada mudghah, segumpal daging. Idza salahat, salahal jasadu kullu. Jika dia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Ya, makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah itu seorang tabi'in, betul? Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan istilah atau perumpamaan bagi hati. Ya. Kata beliau, al-qalbu, tulis saja mah, al-qalbu malikun. Al-qalbu malikun. Hati itu raja. Hati itu raja. Wal a'dha'u junuduhu. Dan anggota tubuh itu adalah pasukannya. Idza salahal aw saluhal malik, jika rajanya baik, ya, saluhat junuduhu. Maka bala tentaranya pun akan baik. Wa idza fasadat, dan jika rusak, ya, jika rajanya rusak, tidak benar dalam memimpin, maka pasukannya pun sama. Nah, ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Syekh Saleh kemudian mengatakan, hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi. Orang yang tidak mengagungkan ilmu itu, kata beliau, maka di dalam hatinya bisa jadi, ya, seseorang itu akan memiliki hati yang sama sekali di dalamnya tidak ada ilmu. Kalau sama sekali tidak ada pengagungan terhadap ilmu. Itu sebabnya kenapa jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama bahkan sampai meninggalkan majelisnya ketika melihat ada kurangnya adab di dalam majelis mereka. Ada yang meruncingkan pensil mereka untuk mencatat ketika ilmu itu sedang disampaikan. Maka beliau mengambil sendal kemudian keluar. Bukan karena merasa dilecehkan ketika beliau berbicara, tidak didengar. Bukan itu masalah. Bukan. Karena demi Allah, para ulama itu tidak mengharapkan pujian, sanjungan, atau apapun dari umat. Tidak. Karena mereka tahu ketika mereka menginginkan itu, maka sia-sia ilmu yang mereka sampaikan. Tidak ada faedah. Bahkan jadi hujah bagi mereka kelak nanti di akhirat. Tapi karena pelecehan terhadap kalamullah, pelecehan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini yang hilang dari hati kita, jemaah. Sering dengar kajian, sering datang kajian, sering. Tapi memperhatikan, mengagungkan, menghormati qaul Allah, qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Ya, selewat saja. Bahkan hadisnya kadang-kadang kita tahu. Kalau sudah tahu bahkan tidak mau dengar. Ini mah sering atau disebutin. Ya kalau sering kenapa? Tidakkah Anda merindukan perkataan Rasulullah SAW? Tidakkah Anda ingin berjumpa dengan Rasul karena Anda mengagungkan perkataannya? Maka ini bukan perkara sepele. Istilah para ulama, ya, mereka mengatakan ta'allamul adab qabla al-ilm. Belajarlah adab sebelum ilmu. Semata-mata karena agar seseorang sanggup memuliakan ilmu yang dia dengar atau yang dia terima. Itu saja sebetulnya. Maka jika tidak ada pengagungan, ya, seseorang bisa sama sekali tidak memiliki ilmu. Kata Syekh, faman 'azzamal ilma lahat anwaruhu alaih. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka cahaya-cahaya ilmu akan datang.
akan sampai kepada dirinya, akan sampai kepada hati. Kata Imam Syafi'i, siapa yang hafal perkataan bukan Imam Syafi'i, perkataan Waqi gurunya ya, kepada Syafi'i ketika mengadu. Syafi'i ini, kita berbicara tentang Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i yang ingatannya sulit ditandingi di zamannya. Jadi beliau memang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ingatan yang mungkin kalau untuk orang sekarang terlalu luar biasa. Ya, satu halaman yang beliau baca itu bisa beliau ingat dalam satu pandangan. Dan jika terbuka dua halaman, maka tercampur antara dua halaman itu dalam ingatannya. Karena dua-duanya masuk. Makanya beliau punya kebiasaan menutup apa? Menutup salah satu halamannya ketika membaca satu kitab. Tapi kemudian mengadu kepada gurunya Waqi. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdi. Aku mengadukan buruknya hafalanku kepada Waqi. Waqi ibnul Jarrah, seorang imam, seorang hadis. Gurunya Al-Syafi'i, ya. Kata Waqi, apa yang ditunjukkan oleh Waqi kepada Imam Syafi'i? Apa yang dikatakan? Insyaallah antum pernah dengar atau belum pernah dengar? Pernah ya? Apa kata Waqi? Nah, fa arsyadani, maka beliau memberikan aku petunjuk untuk apa? Ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya. Dan kemudian mengatakan al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yu'ta li'asi. Dan cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada siapa? Ahli maksiat. Karena dosa dan kemaksiatan, ya, itu menutupi apa? Menutupi apa jemaah? Hati. Siapa yang hafal dalilnya? Jemaah. Fadhal. Artinya enggak apa-apa. Nah, insyaallah. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kata Rasul, innal abda idza adznaba dzamban nuqitat qalbuhu nuqtatun sauda. Seorang hamba jika dia melakukan dosa, maka Allah akan memberikan nuktah hitam pada hatinya. Ya, ini yang disebut apa? Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Ran ahsanta. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Allah Subhanahu wa taala. Ran itu artinya dosa, noktah yang menutupi hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati tertutup, maka cahaya tidak bisa masuk. Sama seperti antum menutup jendela rumah antum dengan tirai atau dengan kertas atau ditutup dengan cat, maka tidak ada cahaya yang bisa masuk. Yang menghalangi cahaya ilmu masuk ke dalam hati seseorang adalah dosa. Makanya kalau orang mengeluh futur, ya, mengeluh futur, maka futur ini penyebab utamanya apa? Dosa. Gak ada penyebab yang lain. Dosa yang menutupi hati sehingga ilmu terasa apa? Terasa sulit. Atau bahkan terasa membosankan. Apakah para ulama pendahulu kita ketika mereka menuntut ilmu tidak merasa bosan, jemaah? Hah? Tidak merasa bosan? Tidak merasa capek? Jemaah? Capek? Bosan? Hah? Sekadar kesalahan yang mereka lakukan. Jika mereka melakukan kemaksiatan atau kesalahan mereka lakukan, ya, atau dosa mereka berbuat dosa, maka sekadar itu pula ilmu akan melemah di dalam diri mereka. Hasrat mereka, himmah mereka terhadap ilmu juga melemah. Karena ilmu itu cahaya. Ketika seseorang mengagungkan ilmu, dia akan membersihkan hatinya dari dosa. Bersih. Supaya ilmu bisa masuk. Dan ilmu akan datang. Ilmu akan datang. Ilmu itu dicari atau datang sendiri? Oh, dicari. Tapi adakah orang yang mencari kemudian tidak mendapatkan ilmu? Ada. Pada akhirnya ilmu itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mencari dan pantas mendapatkannya. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini dalilnya, dalil bahwa ilmu itu harus dicari, ya. Dalam hadis
riwayat Imam Abu Daud ya dan yang lainnya, kata Rasulullah SAW, innamal ilmu bitta'allumi, sesungguhnya ilmu itu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Wal hilmu bittahallum, hilm, apa artinya hilm? Sabar, atau lebih tepatnya hilm itu bisa menahan diri di dalam keadaan-keadaan yang mengharuskan kita itu mengikuti emosi. Jadi ada penyebab, harusnya kita marah tapi kita menahan diri kita. Menahan perilaku kita, ya. Jadi sabar yang membuat seseorang menahan dirinya untuk tidak berbuat apapun. Sabar atau bahkan meninggalkan perkara yang seperti itu. Itu namanya hilm. Itu pun harus diusahakan. Ya, kalau ada orang yang merasa pemarah, wah, saya ini Ustadz gampang. Apa disebutnya apa istilah sekarang ini? Sumbu pendek. Ya, sumbu pendek saya mau Ustadz. Wah, jeger-jeger. Belajar. Karena Allah mencintai orang-orang yang bisa menahan dirinya. Ya. Hadis ini sering berhenti di situ, sering dibacakan sampai di situ saja. Rasulullah SAW padahal mengatakan setelah itu, wa man yataharral khaira yu'tah. Orang-orang yang mencari kebaikan, kalau dia berusaha terus mencari kebaikan, sama seperti mencari ilmu, terus mencari ilmu, yu'tah. Maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi, dikasih sama Allah. Ya, bukan karena kita kajian terus-terusan, bukan. Tapi karena dikasih sama Allah atas ikhtiar yang kita lakukan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih. Allah mudahkan. Allah gampangkan. Ketika di saat orang lain sulit memahami apa yang disampaikan, kita mudah. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dialami oleh para ulama. Mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul kemudian mengatakan wa may yatawaqqas syarra yuqah. Dan barang siapa yang berusaha menjauhkan diri dari keburukan, Allah akan jaga. Ya, jadi jangan sekali dua kali menghindari kemaksiatan, keburukan terus nggak berhasil. Ya, jangan putus asa jemaah. Terus ya, tinggalkan. Punya teman buruk yang terus menggoda, yang ngajak lagi gitu ya. Ngajak maksiat lagi dan seterusnya, tinggalkan. Kalau antum terus melakukan itu, Allah akan jaga. Yuqah, Allah yang akan menjaga antum. Karena kita nggak bisa menahan godaan, betul jemaah? Nggak bisa. Ya, jangan pernah menganggap kita ini bebas godaan karena udah ngaji. Ya, orang yang sudah ngaji atau orang yang sudah belajar itu mungkin maksiat, mungkin. Ya, mungkin jadi orang yang sangat buruk, sangat mungkin jika dia tidak menjaga dirinya. Terkhusus jika dia tidak menjaga hatinya. Itu yang paling penting. Jadi kita menjaga penampilan. Di atas mata kaki, jenggot, dan segala macam, jubah kadang-kadang. Tapi hatinya nggak dijaga. Ini musibah. Ini musibah. Dan ilmu tidak akan mendatangi kita. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, jika kita mengagungkan ilmu, tadi cahaya datang, kemudian wafadat rusulu fununihi ilaih. Maka utusan-utusan ilmu akan datang kepada diri. Maksudnya seluruh jalan yang berkenaan dengan ilmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh, antum butuh biaya untuk menuntut ilmu. Jika betul-betul antum mempersiapkan hati antum dengan pengagungan yang besar terhadap ilmu, maka Allah yang akan mendatangkan seluruh wasilah. Uang gak punya tapi bisa berangkat ke kajian. Datang teman menjemput, ayo berangkat bareng. Misalnya contoh, catatan antum gak punya, pulpen antum gak punya ketika mau mencatat, sebelah antum tiba-tiba menyodorkan pulpen. Allah, pakai. Atau bahkan mungkin dikasih, ambil. Siapa yang bisa melakukan itu? Siapa yang bisa melakukan? Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua karena Allah melihat apa yang ada di dalam hati seseorang. Dia pantas mendapatkan kemudahan. Hatinya tidak pernah diberikan rasa bosan. Ya, gak pernah. Kalaupun ada bosan, dia bisa menghilangkannya. Manusia, wajar jemaah. Ya, setiap hari atau setiap minggu mungkin ya. Setiap minggu juga bosan ya. Hah? Bosan. Setiap minggu, padahal cuma Sabtu misalkan atau Minggu aja. Bosan. Ayo udah 2 tahun mana tuh.
pengajian teh menit anggeus-anggeus gitu. Iya, subhanallah ada jemaah. Ada beberapa ustadz kita yang 15 tahun menghabiskan satu kitab. Ada yang 30 tahun. Ya. Di Masjid Al-Mubarak Jakarta itu, Sahih Bukhari itu 30 tahun. Baru selesai kemarin. 30 tahun baru selesai. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah yang mampu sanggup mengikutinya sampai 30 tahun. Masa cuman belajar ini aja? Masa cuman belajar ini aja? Kalau hanya belajar itu saja, apa masalahnya di mana? Ya. Yang terpenting bagi seseorang itu adalah ilmu yang masuk ke dalam hatinya kemudian merubah dirinya. Ilmu yang menjadi amal. Ilmu yang sedikit. Tapi merubah perilaku, merubah amal. Itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Itu yang dicari oleh para sahabat Rasulullah SAW. Itu yang dicari. Makanya perkataan mereka itu laisal ilmu an kathrati riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, bukan. Maksud ente tahu kitab ini, kitab itu, hadis ini, hadis enggak. Bukan itu. Innamal ilmul khasyah. Ilmu itu rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak takut sama Allah, ilmunya berjejer atau kitabnya ngejejer di belakang, di itunya apa di lemarinya ngejejer, percuma. Tidak ada manfaat. Karena bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Ahibati fillah azanallahu wa yakum. Kemudian kata Syekh Saleh, ini kalau seseorang sudah mengagungkan ilmu. Lam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqqihi. Di dalam hatinya yang diinginkan cuman talaqi ilmu. Cuman ingin mendapatkan ilmu. Ya. Di dalam hatinya cuman itu. Kalau dapat ilmu senang. Bahagia. Ya. Wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi. Dan tidak ada kelezatan yang muncul di dalam hatinya kecuali ketika memikirkan ilmu. Itu kelezatan bagi orang-orang yang ilmu sudah masuk ke dalam hati mereka. Asy-Syafi'i semalaman memikirkan satu hadis. Semalaman gak tidur. Mengeluarkan 100 faidah. Satu hadis. Dari Isya sampai subuh. Beliau menderita ketika melakukan itu tidak? Tidak. Capek iya, pasti orang tidak tidur kok. Tapi kelezatannya jauh lebih besar sehingga beliau menikmati rasa letih yang disebabkan karena ilmu. Asy-Syafi'i itu duduk jamaah setelah subuh menyampaikan ilmu, duha menyampaikan ilmu, sampai waktu zuhur menyampaikan, ba'da zuhur nyampein ilmu. Duduk. Beliau nggak bergerak dari tempat, dari majelisnya tidak bergerak. Capek jamaah. Bahkan beliau sampai mohon maaf mengalami penyakit ya, ambeien gitu ya, pendarahan dan wafat karena itu. Terlalu lama duduk. Tapi yang membuat beliau sanggup itu adalah kenikmatan yang beliau rasakan gitu. Nikmat. Ladzah. Makanya Syekhul Islam pernah sakit kata Ibnul Qayyim. Syekhul Islam itu siapa nih, Mas? Kalau dengar kata Syekhul Islam itu siapa ya, Mas? Ibnu Taimiyah. Kata muridnya yang paling masyhur siapa? Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan seperti ini. Ya, dalam kitab beliau, Raudhatul Muhibbin. Tulis, Raudhatul Muhibbin. Kata Ibnul Qayyim, haddatsani syekhuna. Telah berbicara kepada saya, syekh kami, yakni Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Taimiyah. Qal, Ibnu Taimiyah mengatakan, ibtada'ani maradun. Aku tertimpa penyakit. Faqala lit tabib. Dokter, tabib mengatakan kepadaku, ya jadi berobat beliau. Kata dokter, inna mutala'ataka wa kalamaka fil ilmi yazidul marad. Sesungguhnya mutalaah itu penelitian, baca kitab ya. Menulis dan seterusnya itu namanya mutalaah, melihat kitab-kitab kemudian mengambil faedah, itu namanya mutalaah. Dan berbicaramu tentang ilmu itu menambah penyakitnya.
Kalau kamu tetap begitu keadaannya, ini tambah sakit. Maka kata Ibnu Taimiyah, faqultu lahu la asbir. La asbir. Saya nggak bisa sabar kalau harus begitu. Maksudnya saya nggak bisa berada dalam keadaan yang seperti itu. Kata kata Ibnu Taimiyah, wa ana uhakimuka ila ilmik. Saya akan bertanya kepadamu berdasarkan ilmumu, kata Ibnu Taimiyah. Alaisatin nafsu idza farihat wa surrat wa qawiyat tabi'ah fadafa'atil marad. Bukankah jiwa itu kalau senang, kalau bahagia, itu apa yang akan terjadi terhadap penyakit kalau kita senang, bahagia, nggak banyak pikiran, apa yang terjadi? Qawiyatit tabi'ah. Maka keadaannya fisik itu akan menguat. Kemudian apa? Fadafa'atil marad. Maka kebahagiaan itu akan menghilangkan penyakit. Kata dokter, bala, betul. Betul, itu betul kata dokter. Ya, pikiran ya. Pikiran itu mempengaruhi apa? Kesehatan. Dibenarkan oleh si dokter. Maka kata Ibnu Taimiyah, fakultu. Maka aku katakan kepadanya. Fa inna nafsi tasurru bil ilmi. Jiwa saya itu senang karena ilmu. Kalau saya mendapatkan ilmu, saya mengajarkan ilmu, saya menulis, jiwa saya senang. Fataqwa bihi tabi'ah. Dan tubuh saya menguat. Fa'ajidu rahatan. Dan aku menemukan istirahat ketika bergaul dengan ilmu. Hidup dengan ilmu. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, jamaah rahmatullah Allah, bahkan sampai tidak menikah. Ya, beliau tidak menikah. Kenapa tidak menikah? Masya Allah, sibuk mencari ilmu. Karena ilmu terlalu lezat bagi beliau. Ilmu terlalu lezat. Dan istri-istri para ulama banyak yang mengeluhkan suaminya. Bukan karena mereka menikah lagi, bukan. Karena ternyata buku-buku para ulama, suami-suami mereka itu jauh lebih mereka cintai melebihi wanita. Sehingga mereka nggak tertarik untuk menikah lagi. Justru istri yang ada cemburu kepada suami terhadap kitab-kitabnya. Pandangan matanya ke situ berjam-jam. Seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Albani naik pagi ke tangga di Maktabah Zahiriyah di Damaskus. Naik ke tangga jam 7, jam 8 sampai jam 12 beliau masih di tangga, masih baca kitab. Ladzah, kelezatan. Itu yang mereka rasakan. Itu surga mereka yang mungkin kita belum pernah merasakan. Itu jannah mereka. Itu kenikmatan yang mereka rasakan yang Allah jadikan di dalam hati orang-orang yang memang ilmu sudah masuk ke dalam hati mereka. Kata Syekh, kemudian beliau mengatakan, wa ka'anna Abu Muhammad Ad-Darimi, nampaknya kata Syekh, Abu Muhammad Ad-Darimi, seorang imam muhaddits, dalam musnadnya, ya Al-Hafidh, lamaha hadzal ma'na. Nampaknya beliau memperhatikan perkara pengagungan terhadap ilmu. Makanya beliau kata Syekh, kataba fakhatama kitabal ilmi min sunanihi al-musammatu bil musnadil jami' bibabin fi i'dhamil ilmi. Makanya Ad-Darimi mengakhiri kitab kitab sunan beliau yang beliau berikan judul bil musnad al-jami' itu dengan bab i'dhamul ilmi. Bab terakhirnya apa? Pengagungan terhadap ilmu. Setelah menjelaskan ilmu panjang lebar dengan hadits-haditsnya, diakhiri dengan pengagungan terhadap ilmu. Syekh kemudian mengatakan, Syekh Saleh maksud saya, wa a'wanu syai'in 'alal wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi. Perkara yang paling mudah ya, atau yang paling kuat untuk menolong seseorang untuk mengagungkan ilmu. Tulis ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi. Kata beliau adalah mengetahui ma'aqid. Ya, mengetahui ma'aqid. Ma'aqid ini artinya simpul-simpul atau poin-poin terpenting. Ta'zimihi, bagaimana cara mengagungkan ilmu. Wahiyal usul al-jami'ah. Perkara-perkara ini adalah usul itu maksudnya pokok, al-jami'ah, yang mengumpulkan, yang menggabungkan semua intisarinya.
Nanti beliau akan jelaskan dalam kitab ini panjang lebar. Al-muhaqqiqah li azamatil ilmi fil qalb. Yang bisa mewujudkan keagungan atau pengagungan ilmu di dalam hati. Dengan cara-cara ini, antum, kita semuanya bisa mengagungkan ilmu. Kalau mengetahui cara ini, poin-poin terpenting ini, maka insya Allah kita mampu untuk mengagungkan ilmu. Perhatikan kalimat beliau setelahnya. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi. Barang siapa yang mengambil poin-poin ini yang akan beliau jelaskan, maka dia akan bisa mengagungkan ilmu. Mujillan lahu. Dan bisa memberikan penghormatan terhadap ilmu. Wa man dayya'aha, dan barang siapa yang menyia-nyiakan perkara tersebut, ya, fali nafsihi adha, maka ilmu akan hilang dari dirinya. Wali hawahu ata', dan hawa nafsunya yang akan dia taati. Ya. Hati itu jemaah, kata sebagian ulama salaf, hati itu kalau nggak diisi sama keimanan, itu diisi sama apa aja? Hah? Kemaksiatan. Yakin? Maka tulis kalimat mereka, tulis, ya. Kata para ulama, sebagian ulama salaf, perkataan mereka sama, fa innal quluba kal awani. Hati itu seperti wadah. Ya, seperti wadah. Madamat mamlu'ah, selama wadah itu penuh, ma'an, penuh dengan air, la yadkhuluhal hawa, maka udara tidak bisa masuk. Ya. Ketika wadah itu penuh dengan air, udara bisa masuk? Tidak. Kenapa? Lishtighalil makan. Karena tempatnya sudah, kalau bahasa restoran itu sudah reserve, sudah di booking, sudah diisi orang gitu ya. Karena tempatnya sudah penuh, maka tidak ada yang bisa masuk setelahnya. Nah, Ibnu Qayyim mengatakan, hati itu kalau nggak dipenuhi dengan keimanan, maka dia akan digantikan dengan perkara yang lain. Perkara sebaliknya. Apa perkara sebaliknya dari keimanan? Banyak. Bisa kekufuran, bisa kemusyrikan, bisa kesesatan, bisa kemaksiatan. Maka ketika kita merasa hati ini penuh dengan syahwat, penuh dengan syubhat, salah siapa? Salah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mengisinya dengan yang baik. Maka sebaik-baiknya isi hati itu apa? Jamaah yang rahmatillah Allah. Sebaik-baiknya isi atau sesuatu yang kita masukkan ke dalam hati kita apa? Iman atau ilmu? Maka jawabannya jamaah rahmatillah Allah, iman bisa masuk ke dalam hati seseorang karena ilmu. Iman, seseorang menyempurnakan keimanannya karena apa? Karena ilmu. Ya, makanya Bukhari rahimahullah membuat bab yang masyhur, sering disebutkan oleh para ulama, al-ilmu qablal qawli wal amal. Antum gak akan pernah tahu apa keimanan yang benar jika antum tidak mengetahui ilmu. Belajar. Ya. Syekh hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, fala yalumanna in fatara anhu. Jangan salahkan siapapun jika ternyata ilmu melemah, tidak masuk, illa nafsah, kecuali dirinya sendiri. Ya, seseorang menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa saya nggak paham-paham, Ustadz? Kenapa saya nggak bisa mencerna ilmu dengan baik? Kenapa saya bertahun-tahun belajar tapi kayaknya nggak ada yang memberikan athar kepada saya? Salah siapa? Kenapa? Karena kita tidak mengisi hati kita dengan apa? Pengagungan terhadap ilmu. Ya. Nah, kemudian beliau memulai pembahasan poin-poin penting atau makkid dalam bahasa beliau, ya, simpul-simpul terpenting bagaimana caranya kita menjadikan hati kita mengagungkan ilmu. Yang pertama kata beliau adalah tathiru wi'a'il ilmi. Mensucikan wadah ilmu, yaitu hati.
Ya, jamaah rahmatullah Allah. Ini Isya masih lama? 5 menit lagi. Kita masuk sedikit ya. Sebelum masuk ke sholat Isya. Ahibati fillah azanillahu wa yakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman oleh Al-Imam Muslim. Oleh Al-Imam Muslim. Rasulullah SAW kata Hudzaifah, dulu aku melihat para sahabat itu bertanya tentang kebaikan. Para sahabat itu bertanya tentang kebaikan. Adapun saya itu bertanya-tanya tentang keburukan. Ya. Orang kalau hanya tahu kebaikan, dia selamat atau tidak? Hanya tahu kebaikan. Dia tidak tahu keburukan. Selamat atau tidak? Enggak, jemaah. Enggak. Betapa banyak orang yang sering ke masjid, dia nggak pernah minum khamar, nggak pernah berzina, tapi dia tidak pernah tahu bahwasanya riba itu haram. Nggak selamat. Hudzaifah, kata para ulama, diberikan taufik oleh Allah untuk memikirkan perkara yang sejatinya harus diingat oleh setiap hamba. Ya, kita kalau bertanya tentang sesuatu itu jangan tanya tentang kebaikan. Amal soleh itu apa saja. Tanya yang haram itu apa. Yang gak boleh kita lakukan itu apa. Karena bisa jadi kita soleh, melakukan amal soleh, taat kepada Allah dalam satu sisi, tapi di sisi yang lain kita melanggar semua apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang seperti ini atau tidak? Banyak, banyak. Riba jelas haram, tapi kata mereka apa? Mereka ke masjid tuh, hafal Quran bahkan. Kata mereka apa? Riba itu haram, kata Al-Quran. Tapi kata mereka apa? Jamaah. Ya kalau sedikit nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau mudha'afah berkali-kali lipat. Kalau darurat nggak apa-apa. Darurat. Kita kalau nggak begini nggak bisa. Paham maksudnya? Nah Hudzaifah itu memikirkan itu. Keburukan. Apa nih kira-kira? Ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Dia Hudzaifah bertanya tentang fitnah. Apa sih fitnah-fitnah yang akan kita hadapi itu apa? Yang menguji keimanan kita. Bisa menggoyahkan iman. Bisa bahkan menghancurkan keimanan. Ya. Maka Rasul menjawab seperti ini. Perhatikan. Tu'radul fitan alal qulubi kal hasiri udan. Fitnah itu akan dihadapkan kepada hati hamba-hamba Allah. Mereka akan menghadapi fitnah-fitnah, ujian-ujian. Itu kal hasir. Disusun oleh Allah, dirangkai oleh Allah seperti hasir. Seperti kalau bahasa Sundanya itu samak. Ya. Samak itu apa ya? Tikar. Apa namanya? Apa disebutnya itu? Haula wala quwwata illa billah. Perhelai ya, perbatang. Disusun. Maka fitnah akan menghampiri hati kita seperti itu. Maka perhatikan kata Rasul, fa ayyu qalbin asyrabaha. Maka hati manapun yang menyerap fitnah itu. Ini menunjukkan jamaah, jika seseorang menolak fitnah, maka fitnah itu tidak akan bisa masuk. Ya, karena Nabi bilang, hati manapun yang menyerapnya dengan pilihannya, dia menyerap fitnah itu, dia memasukkan fitnah itu ke dalam hati, maka kata Rasul, nukitat fihi nuktatun sauda. Maka Allah berikan titik hitam di hatinya. Wa ayyu qalbin ankaraha, dan hati manapun yang mengingkarinya. Jadi menolak fitnah. Ya. Kenapa menolak fitnah? Apa alasannya seorang hamba Allah menolak fitnah? Apa alasannya? Jadi ketika dihadapkan kepada godaan, nggak mau, mengingkari, saya nggak mau. Ya, padahal ada pilihan, tidak ada. Ada kesempatan? Oh jelas, besar kesempatannya. Apalagi di zaman fitnah kan. Mudah nggak untuk bermaksiat? Mudah. Pilihannya ada di siapa? Jadi kita sendiri. Kata siapa? Kata siapa aja? Kata Rasulullah SAW tadi. Hati yang mau memasukkannya, maka akan diberikan titik hitam. Tapi kalau yang menolak, nggak mau, apa yang akan didapatkan? Siapa yang tahu? Siapa yang pernah dengar hadits ini? Geleng-geleng
Berarti tidak tahu. Ah, nukitat fihi nuktatun bayadha. Tulis. Akan diberikan titik putih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikannya. Selama ini yang kita tahu dosa titik hitam. Padahal kalau menolak dosa, tidak mau melakukan dosa, Allah berikan titik putih. Dan Rasul kemudian menjelaskan hatta yasiral qalbi ala qalbain. Sehingga hati itu memiliki dua keadaan. Akan menjadi dua macam hati. Abyadha mithla safa. Dia akan putih seperti batu yang mengkilat. Ya, dia mengkilat, putih. Fala tadurruhu fitnah. Tidak akan ada satu fitnah pun yang bisa memadaratkan dia. Bahkan Nabi sampai mengatakan, madamatis samawati wal ard. Selama bumi dan langit masih ada. Jauh dari kemaksiatan. Jika dia menentukan pilihan apa? Menolak fitnah. Dia menolak. Wal akhar aswada murbadan kal kuzi makhjian. Adapun hati yang menyerap fitnah, itu akan menghitam, legam, seperti kalau zaman dulu ya, kalau masak itu bahasa Sunda langseng gitu ya. Langseng itu apa bahasa Indonesia? Itulah pokoknya langseng, belakangnya hitam. Nah kayak gitu hitamnya. Kalkus itu tempat masak ya, yang dibakar sehingga menghitam bawahnya. Akan seperti itu. Terakhir sebelum kita ini sholat, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Catat ini. Hati yang seperti ini tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Jika kita berada dalam keadaan yang seperti ini, hati-hati jam. Mungkin tahu yang ma'ruf tapi tidak pernah mengingkari yang mungkar. Hati-hati. Bisa jadi hati kita termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Illa ma ushriba min hawa. Dia hanya menganggap seluruh hawa nafsu yang dia masukkan ke dalam hati. Ahibati fillah hazanillahu wa yakum. Kita cukupkan di sini sebelum sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dan insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya atau baik, kita lanjutkan sedikit setelah sholat Isya insyaallah taala. Nakhtim bidoa kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, ahibbati fillah, azanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kitab Khulasah Ta'dhimil Ilmi karya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala, seorang ulama yang dijuluki dengan Al-Musnid, seorang ulama yang dikenal sebagai seorang ahlul hadis di zaman ini, ulama dengan 1000 guru ya, dan beliau memegang banyak sanad atau riwayat dari guru-gurunya yang beliau kumpulkan selama bertahun-tahun. Beliau mengatakan al-maqidul awal, kata beliau, poin yang pertama yang membuat hati kita mampu mengagungkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tathiru wi'ail ilmi, mensucikan wadah ilmu. Dan kata beliau wahwal qalbu, yang dimaksud dengan wi'aul qalbi adalah al-qalb, wi'aul ilmi adalah al-qalb, wadah ilmu adalah al-qalbu. Beliau mengatakan bihasab taharatil qalbi yadkhuluhul ilm. Ini kaidahnya di dalam masalah ini. Kata beliau, tergantung atau sesuai dengan kesucian hati, maka ilmu akan memasukinya. Jadi semakin bersih, semakin suci hati seseorang, maka semakin besar dan semakin banyak ilmu yang akan memasukinya. Wa idza dadat taharatuhu, kata beliau, dan jika kesuciannya atau kebersihannya
itu semakin bertambah, izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Maka kemampuannya menerima ilmu pun bertambah. Nah, hibati fillah azanillahu wa yakum, yang perlu kita ketahui bahwasanya hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu mutlak berada di tangan Allah tabaraka wa taala. yakni di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan bahwasanya inna qulubal ibadi, sesungguhnya hati para hamba Allah Subhanahu wa taala, baina usbu'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari, ya, atau berada di dua jari di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah bolak-balikkan sesuka Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, mengajarkan kita sebuah doa yang sejatinya bukan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena hati beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan di atas kebenaran, di atas perkara yang hak. Karena beliau ma'sum. Allah yang mengatakan di dalam Al-Qur'an, wallahu ya'simuka minan nas. Allah menjagamu wahai Muhammad. Ya. Adapun kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Maka Rasul mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Jika seorang hamba memikirkan ini, jamaah rahmatillah Allah, bahwa hatinya ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sesukanya membolak-balikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang paling banyak dia ucapkan adalah doa ini karena dia khawatir, dia akan mengkhawatirkan dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membalikkan hatinya yang tadinya di atas hidayah, kemudian berpaling dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak membalikkannya lagi, maka selesailah urusannya di dalam masalah kebaikan. Jika kita terus meminta kepada Allah, terus, apakah Allah Subhanahu wa taala kemudian akan menolak permohonan kita? Tidak mungkin. Yang kedua, jika kita terus meminta kepada Allah, itu tanda apa, jemaah? Terus minta. Tanda kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, iftiqar. Inilah yang disebut dengan ubudiyah. Penghambaan itu seperti ini, selalu merasa butuh kepada Allah. Dan ada satu lagi sebetulnya, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang terus meminta kepada Rabbnya, ini tanda husnudzan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berburuk sangka kepada Allah, maka dia akan berhenti dari memohon. 1, 2 kali, 3 kali meminta nggak dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Atau Allah akhirkan ijabahnya. Kemudian dia berhenti. Berarti dia sedang berburuk sangka kepada Allah. Tapi kalau terus dia memiliki keyakinan kepada Allah bahwasanya Allah akan mengijabah. Dan ketika hati seorang hamba seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keadaan yang sama seperti harapannya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Saya sesuai, siapa yang hafal bahasa Arabnya? Allah. Muhandis. Ana inda dhanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. In dhanna khairan fa khair. Jika dia berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Di antara prasangka baik itu, jamaah rahmatillah Allah, Allah menetapkan hati kita di atas kebaikan dan kebenaran. Teruslah seperti itu, jamaah. Teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in dhanna syarran fa syarr. Jika dia berprasangka buruk, maka keburukan yang akan dia dapatkan. Dan Allah dengan jelas menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah. Allah, Al-Ma'idah ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah
Subhanahu wa ta'ala akan sucikan hatinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yuridillahu fitnatahu." Orang-orang yang diinginkan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan fitnah kepada mereka. Falan tamlika lahu minallahi syai'a. Engkau tidak akan bisa, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa ya memiliki kekuatan kuasa untuk menghindarkan mereka dari fitnah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang diberikan fitnah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak bisa apa-apa. Itu adalah orang-orang yang diinginkan, ya. Orang-orang yang tidak diinginkan, maaf, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hati mereka bersih, suci. Paham maksudnya jemaah? Allah berikan keburukan kepada mereka. Allah tidak sucikan hati mereka sehingga mereka tenggelam di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala dan kemudian tidak bisa apa-apa. Allah nggak menginginkan kebaikan. Allah berhak melakukan apa saja, jemaah. Allah boleh tidak mencabut hidayah dari kita? Boleh. Boleh. Allah boleh menghalangi seseorang dari kebaikan? Boleh. Tapi Allah kemudian memberikan sebab. Karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Tapi kapanpun Allah menghendakinya, Allah akan melakukannya dan tidak ada satupun yang bisa mencegah. Syahidnya dalam ayat ini kata para ulama, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Allah sucikan hatinya. Karena jika Allah inginkan keburukan, Allah ingin jerumuskan dia ke dalam fitnah, Allah ingin binasakan dia, maka Allah tidak akan sucikan hatinya. Sehingga dia tidak bisa menerima kebaikan. Berarti sucinya hati itu di tangan siapa? Di tangan siapa, Jam? Di tangan Allah. Maka munajat, memohon kepada Allah itu kunci yang paling penting. Di antara kunci yang paling penting. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berhenti. Karena hati kita yang kotor ini, jamaah rahmatillah Allah, itu seringkali sulit kita bersihkan. Sulit. Banyak orang yang mengeluh, Ustadz saya kok susah membuang kebiasaan A, kebiasaan B, maksiat yang ini, maksiat yang itu. Saya sudah meninggalkan hampir semua, tapi yang satu itu susah. Seakan dia tidak memiliki kekuatan. Betul tidak, jemaah? Karena memang kuasanya bukan di tangan kita. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para peminum khamr di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasul. Di antara para sahabat Rasulullah SAW. Ketika berhenti dari khamr, berhenti seketika atau berproses. Kenapa? Siapa yang membuat mereka bisa melakukan itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah balikkan hati mereka. Meninggalkan kecintaan mereka terhadap terhadap khamr yang dalam sebuah riwayat disebutkan jamaah rahmatillah Allah, orang-orang baik Ansar ataupun Quraisy itu ketika mereka masih minum khamr, mereka menyimpan drum, ya, bukan botol, drum khamr di dalam rumah, ya, dan khamrnya khamr keras, bukan khamr yang ringan, terbuat dari kurma. Ya, kadar alkoholnya sangat tinggi. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sucikan hati mereka dari seluruh perkara ini. Ini tanda Allah menginginkan kepada para sahabat Rasulullah SAW apa? Kebaikan. Ya. Nah, jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi jamaah rahmatillah Allah, kita tambahkan satu baris lagi dari perkataan Syekh. Faman arada hiyazatal ilmi fal yuzayyina batinahu. Barang siapa yang menginginkan, ya, punya keinginan dia mendapatkan ilmu, ya, bisa mendapatkan ilmu, fal yuzayyina batinah, maka hendaknya dia memperindah batinnya, memperindah hatinya, wa yutahhiru qalbah, wa yutahhir qalbah, dan dia mensucikan hatinya, min najasatihi, dari najis yang masuk ke dalam hati.
Syekh kemudian mengatakan fal ilmu jauharun latif. Ilmu itu adalah perhiasan yang indah. Ya, permata dia. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Tidak pantas permata ini ditempatkan kecuali di dalam hati yang bersih. Ya, seperti antum kalau punya perhiasan nggak mungkin antum simpan di tempat apa? Sampah. Mungkin? Nah, kenapa? Batu, batu. Tapi mahal. Ya, bernilai tidak? Untuk kita indah tidak? Maka sekali-kali kita nggak akan melakukan itu. Ya, lantas bagaimana dengan ilmu? Yang merupakan penyebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diturunkan oleh Allah kepada setiap nabinya itu ilmu. Yang diwariskan para nabi kepada umatnya ilmu, mereka tidak mewarisi apa-apa. Ya. Membersihkan hati dari najisnya supaya bersih. Nah, najis hati itu apa? Kotoran hati itu apa? Maksiatan terus kekufuran terus semua, antum bisa sebutkan semuanya. Tapi kata Syekh, taharatul qalbi ya tarji'u ila aslaini 'azimain. Sucinya hati itu kembali kepada dua perkara. Ya. Bahwasanya hati disucikan dari dua hal. Ya, dari dua macam najis. Yang pertama kata Syekh, taharatuhu min najasatis syubuhat. Bersihnya hati dari najis kesamaran atau yang sering disebut dengan syubuhat. Perkara yang meragukan. Baik ke dalam perkara akidah ataupun yang lainnya. Yang kedua, wal akhar taharatuhu min najasatis syahawat. Ya, membersihkan hati dari kenajisan apa? Syahwat. Mana yang lebih berbahaya? Syubhat. Kenapa lebih berbahaya? Kenapa lebih berbahaya syubhat? Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang kafir, ya. Kata Allah mereka itu berpenyakit. Ya. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah fi qulubihim marad. Di hati mereka ada apa? Penyakit. Penyakit apa? Ibnu Katsir mengatakan apa? Maradus syubhat. Syubhat jauh lebih berbahaya karena syubhat bisa menghancurkan keimanan dan akidah seseorang. Sebagaimana syubhat telah menghancurkan keyakinan dan akidah orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy muslim atau kafir? Ya namanya juga kafir Quraisy, kafir. Jangan bilang muslim lagi. Ya. Dan mereka mengimani Allah atau tidak? Mengimani. Mengimani. Dan yang membuat mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW apa? Syubhat. Kias mereka, logika mereka yang menjadikan syubhat sehingga mereka tidak meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukan mereka tidak percaya Allah. Bukan. Mereka yakin kepada Allah dengan keyakinan bahwasanya Allah menolong mereka di dalam keadaan-keadaan yang sulit. Betul aja. Karena mereka kalau lagi masalah, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Makanya itu sebabnya kenapa sebagian ulama mengatakan bahwasanya kekufuran orang di zaman ini jauh lebih berat dari orang Quraisy. Iya, orang Quraisy itu ketika terjepit, terhimpit, mintanya sama Allah. Orang musyrik zaman sekarang mintanya mau senang, mau menderita, mau sengsara, mintanya bukan sama Allah, tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syubuhat menghalangi hati mereka dari menerima keimanan. Ya, makanya kata para ulama kaum mufassirin fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit. Ada najis, ada kotoran yang merusak hati mereka. Itu najasatus syubuhat. Adapun syahwat meskipun sering muncul, ya, sering menguasai kita, tapi umumnya syahwat, Anda nggak bilang semua, umumnya syahwat itu tidak akan membawa kita kepada kekufuran. Itu umumnya. Ini umumnya ya. Jamaah rahmatillah Allah. Tapi jika dibiarkan sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, kalau kita biarkan itu syahwat masuk bebas terus memenuhi hati kita dengan syahwat, maka hati kita bisa menghitam, kemudian tidak ada hidayah masuk. Ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Nah, hibati fillah, kita cukupkan sampai di sini, ya. Sampai kotoran yang menghilangkan kesucian hati. Nanti insyaallah
Dalam pertemuan berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam poin yang pertama ini. Mensucikan wadah ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga kita semuanya di dalam kebaikan, dan juga yang paling penting yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah mencabut hidayah yang telah diberikannya kepada kita. Agar kita sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi setiap orang yang berada di atas hidayah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.